Shalom adik-adik semua. Shalom Kak Wulan, Shalom Kak Baby. Apa kabarnya adik-adik semua di rumah? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kak Jesi yakin walaupun ketong masih bersekolah minggu online, tapi ketong semua tetap bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah sebelum ketong memulai ketong punya sekolah minggu, ketong punya ibadah sekolah minggu pada hari ini, Kak Jesi ajak ketong sama-sama menyanyi dan berdoa untuk lagu pujian. Kak Jesi ajak kita semua menyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Semua siapkan hati, ketong akan sama-sama memuji nama Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Baru
sepanjang hidupku. Mari sama-sama ketemu siapkan ketemu hati, ketemu harap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur ya Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas seluruh kehidupan yang masih Engkau beri kepada kami ya Bapa, hingga kami hidup hingga sekarang ini ya Bapa. Kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini ya Bapa. Kami memohon penyertaan daripada-Mu ya Bapa, agar dapat berjalan dengan baik ya Bapa, dan semuanya hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Kami memohon ampun atas segala kesalahan yang sudah kami perbuat ya Bapa. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom juga buat orang tua, saudara yang mendampingi adik-adik untuk bersekolah minggu hari ini. Nah, Kak Jesi ajak semua adik-adik untuk berdiri. Kita akan sama-sama memuji lagi nama Tuhan. Masih semangat atau Kak Wulan? Masih. Kak Baby masih semangat? Masih. Kak Jesi yakin pasti adik-adik di rumah lebih semangat lagi daripada kakak-kakak di sini. Nah, kita akan sama-sama menyanyikan 2 pujian sekaligus. Pertama, senang-senang memuji Tuhan, dan yang kedua, I Want to Be Your Friend. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Lagu yang berikut I Want to Be Your Friend. Nah, untuk itu Kak Jesi ajak adik-adik cari satu pasangan. I Want to Be Your Friend, Kak Baby dan Kak Wulan. Kak Jesi ajak Kak Vela untuk temani Kak Jesi di sini. Karena Kak Jesi sendiri. Adik-adik bisa pasangan dengan orang tua atau dengan kakak atau dengan adik. I Want to Be Your Friend. Semua sudah siap? Musik. I Want to Be Your Friend. Want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. I want to be your friend. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Terima kasih Kak Vela. Baik adik-adik, ketong akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Ina. Untuk itu Kak Jesi ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitabnya.
Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kaina persilakan adik-adik untuk mempersiapkan dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kaina akan membacakan ayat ganjil, adik-adik membacakan ayat ke-6 genap, dan ayat ke-6 kita akan membacakannya bersama-sama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar bersama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke adik-adik, ketong akan sama-sama memberikan persembahan. KJC minta adik-adik semua untuk mempersiapkan persembahannya, uangnya dilipat baik-baik, dan ketong akan sama-sama memberikan persembahan dan menyanyikan pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan ragu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tiba saatnya ketong akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kavela. Untuk itu KJC ajak ketong semua untuk menyanyikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah adik-adik, ketong akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa, memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberkati kami. Tuhan masih menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh ada untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, hanya yang doa dan harapan kami. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, ketong akan mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, semua ambil Alkitab, sama-sama ketong buka dari Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ketong baca sama-sama ya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, adik-adik, sebelum Kak Vela mulai bercerita, Kak Vela mau tanya dulu. Kemarin waktu hari Kamis, adik-adik perhatikan bapak mama di rumah, kakak atau adik, atau mungkin adik-adik sendiri ada datang gereja. Padahal kan biasanya ketong gereja hari Minggu. Nah, kemarin waktu hari Kamis, ketong semua sebagai orang Kristen merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Nah, Kak Vela akan kasih ingat kembali tentang misi penyelamatan Tuhan Yesus. Mulai dari yang pertama, Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus melaksanakan misi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, terus Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang. Terus Tuhan Yesus juga memanggil murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga dituduh oleh orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat sehingga Tuhan Yesus disalibkan. Nah, ini semua sudah ada dan sudah dibuatkan oleh Allah sendiri. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Setelah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan kemudian akhirnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, murid-murid nih dong setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, itu dong merasa khawatir, dong merasa takut. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kira-kira ketong buat apa le? Kira-kira ketumpung kehidupan nih kemana selanjutnya? Itu yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik perhatikan di ayat yang ke-8. Di situ Tuhan Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada murid-murid. Tuhan Yesus bilang, semua besong tuh sonde perlu takut karena Tuhan akan kirim Roh penghibur atau Roh Kudus supaya besong dalam setiap besong pekerjaan untuk melayani Tuhan itu selalu dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus berjanji dan Tuhan Yesus sudah kirim Roh Kudus untuk turun ke atas murid-murid, dan murid-murid itu setelah menerima Roh Kudus seperti yang dikatakan Tuhan, dong akhirnya menjadi saksi-saksi Kristus. Dan saksi-saksi Kristus itu dia menyebar, bukan hanya yang tadi Tuhan Yesus bilang dari Samaria dan juga sampai seluruh Yudea, tapi akhirnya menyebar sampai di seluruh dunia, sampai akhirnya adik-adik dan kakak Vela sampai hari ini dan ketong semua mengenal Tuhan Yesus dan juga ajaran-ajarannya. Nah, di sini kakak Vela mau kasih ingat sesuatu kepada adik-adik tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu dia bersifat nyata. Jadi ini nih bukan hanya dongeng atau cerita yang adik-adik pikir sudah mungkin, masa ada orang yang naik ke sorga, itu kan sudah mungkin. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa ini Tuhan.
Dan semua yang sudah terjadi ini itu sudah dinubuatkan, sudah direncanakan oleh Allah jauh sebelum semuanya terjadi. Nah, jadi peristiwa kenaikan ini sebagai salah satu bentuk ketong sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu tetap percaya kepada Tuhan dan yakin kalau ketempung Tuhan itu Tuhan yang betul-betul luar biasa. Coba adik-adik bayangkan Tuhan yang mau mati untuk ketong semua, dan Tuhan yang bangkit, kemudian Tuhan yang naik ke sorga. Nah, kira-kira Tuhan naik ke sorga tuh untuk apa? Kenapa dia sonde? Tetap tinggal sareng ketong. Nah, adik-adik harus ingat Tuhan Yesus itu naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi ketong semua. Nah, ketong sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus sudah bilang kalau ketong pasti akan punya tempat di sorga nanti. Jadi adik-adik dan kakak-kakak dan kakak Vela juga nanti, Tuhan itu sudah siap tempat yang terbaik untuk ketong. Nah, Tuhan Yesus itu juga tidak pernah kasih tinggal ketong. Tidak pernah kasih tinggal umatnya, tidak pernah kasih tinggal murid-muridnya. Roh Kudus itu sudah turun ke dalam ketong dan menjadi salah satu panutan bagi ketong umat Kristen. Ketong misalnya, ketong dalam kehidupan nih pasti selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Nah, biasa kalau kayak misalnya adik-adik ini ada godaan begitu kayak di sekolah, misalnya Susan bisa kerja ujian nih, aduh kemana Suni, Susan bisa kerja nih, apakah harus nyontek atau tak usah. Nah, kalau adik-adik yakin bahwa Roh Kudus ada di dalam diri adik-adik, itu pasti adik-adik akan pilih untuk tidak melakukan dosa, karena ketong sebagai manusia, ketong sadar kalau ketong ini sudah berdosa, dan kalau ketong tambah berbuat dosa lagi, aduh, itu berarti ketong akan semakin buat ketumpun diri, jatuh ke dalam dosa. Nah, Roh Kudus di sini dia untuk mengingatkan ketong bahwa ketong sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ketong hidup harus menjadi hidup yang baru. Nah, kalau misalnya adik-adik susah kerja ujian, susun bisa Nah, itu seharusnya jadi pelajaran untuk adik-adik. Lain kali kalau misalnya ada ujian, pelajarannya itu malam atau sebelum-sebelumnya, ingat harus belajar baik-baik. Jangan buat tambah dosa dengan menyontek atau misalnya kerjasama dengan kawan, itu adalah dosa. Nah, kemudian dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus juga minta ketong untuk menjadi saksi Kristus. Sama seperti murid-murid, saksi Kristus artinya orang yang menyebarkan firman atau Injil kepada orang lain. Kayak Kak Vela su bilang tadi salah satu bentuk murid-murid sudah menjadi saksi Kristus itu dampaknya sampai ke ketong. Buktinya sampai hari ini ketong kenal Tuhan Yesus, ketong kenal tentang firman Tuhan, ketong tahu kalau ketong itu menyembah Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu bukti dari betapa luar biasanya ketong saat menjadi saksi Kristus. Sama seperti kalau misalnya adik-adik buka di Matius 28 ayat 20. Mari ketong baca sama-sama ya. Matius 28 ayat 20. Ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, ini salah satu bentuk penguatan kepada ketong dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bilang ketong itu saat menjadi saksi Kristus, Tuhan Yesus akan selalu menyertai ketong.
sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus bilang jangan takut. Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid waktu itu jangan takut, jangan gelisah, karena Tuhan akan kirim Roh Kudus, dan dari Roh Kudus itu ketong bisa menjadi saksi Kristus, dan dari saksi Kristus itu Tuhan Yesus akan terus menyertai ketong sampai akhir zaman. Jadi adik-adik sebagai saksi-saksi Kristus yang di dalam ketong itu sudah ada Roh Kudus, ingat untuk selalu berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira berbuat sesuai kehendak Tuhan tuh kemana? Nah misalnya selalu rajin baca Alkitab, selalu rajin bantu orang tua di rumah, itu pasti selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah janji di ketong kalau ketong sebagai manusia itu pasti akan selalu disertai oleh Tuhan. Jadi adik-adik, saat ketong betul-betul ada Roh Kudus di dalam dan ketong mau supaya Roh Kudus itu terus menyertai ketong, berarti ketong nih, setiap ketong perbuatan itu pasti akan mencerminkan kehendak-kehendak Tuhan, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan yang tidak melakukan dosa. Nah itu berarti ketong betul-betul percaya dan itu sudah menggambarkan adanya Roh Kudus di dalam ketong pun diri sebagai anak-anak Tuhan. Nah jadi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, ingat jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, apalagi pikir aduh Tuhan kenapa masalah begini besar kenapa beta selalu rasa takut, besok mau ujian nih, aduh kira-kira bisa kosong deh. Nah jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, karena apa? Karena Tuhan Yesus itu selalu ada, selalu menyertai, selalu bersama-sama dengan ketong. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang ada di dalam ketong pun diri. Dan dari Roh Kudus tersebut ketong bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan ketong sendiri akhirnya bisa menjadi teladan, bisa menjadi saksi Kristus bagi ketong pun sesama, bagi ketong pun keluarga, bagi ketong punya lingkungan. Nah jadi adik-adik, pelajaran untuk ini hari, ingat bahwa Tuhan Yesus sayang sekali dengan adik-adik. Tuhan Yesus tuh pernah kasih tinggal adik-adik sedikit pun, karena dia tahu bahwa adik-adik itu sangat-sangat berharga, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah kasih tinggal dia punya anak-anak. Jadi adik-adik ingat selalu bahwa Tuhan Yesus itu selalu memberkati adik-adik apapun yang terjadi. Ingat itu Nah sebelum Kavela menutup Kavela punya cerita hari ini, Kavela mau mengingatkan di adik-adik untuk terus semangat dalam menjalani adik-adik punya kehidupan, karena Tuhan Yesus itu selalu mengingatkan adik-adik untuk terus semangat, dan Tuhan Yesus juga bilang tidak pernah meninggalkan adik-adik sendirian. Nah mungkin Kavela pun cerita hari ini cukup sampai di sini. Dan Kavela harap apa yang Kavela cerita hari ini bisa betul-betul adik-adik mengerti, dan adik-adik bisa menjadi teladan dan bisa menjadi saksi Kristus bagi semua umat manusia. Terima kasih, shalom. Baik adik-adik, ketong semua sudah sama-sama selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Kavela. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus kepada ketong punya hati masing-masing, di adik-adik di hati, di kakak-kakak dan hati, di semua punya hati. Nah untuk itu ketong akan sama-sama menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan sama-sama ketong menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus.
cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, adik-adik semua, ketong sama-sama siap ketompo hati, ketong berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami puji lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami mau bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau telah memberkati proses sekolah minggu online kami sehingga boleh selesai ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah apa yang telah kami dengar melalui firman-Mu hari ini boleh dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terus memberkati kami sebagai umat-Mu. Hanya ini doa dan harapan kami Tuhan, haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.